Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa salawatuhu wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita lanjutkan kembali kisah para teladan pilihan, dan kita akan melanjutkan kepada kisah sahabat yang mulia, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khalifatul Rasyid yang keempat, dialah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nama lengkap beliau adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdi Manaf bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, dan seterusnya. Dan beliau adalah sepupu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Ali bin Abi Thalib adalah putra dari Abu Thalib. Abu Thalib adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mati dalam keadaan musyrik. Diperselisihkan tentang nama Abu Thalib, akan tetapi yang terkenal namanya adalah Abdi Manaf. Namanya Abdi Manaf. Tidak seperti anggapan orang-orang Syiah. Orang Syiah beranggapan bahwa namanya adalah Imran, sehingga mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala di surah Ali Imran ayat ke-33, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Nah, di sini ada penyebutan Ali Imran. Ali Imran di sini adalah kata orang-orang Rafidhah, yaitu keluarganya Abu Thalib. Abu Thalib katanya namanya Imran. Ini jelas batil, karena yang dimaksud dengan Imran di sini adalah bapaknya siapa? Bapaknya Maryam alaihas salam, ibunda Nabiullah Isa alaihis salam. Ini demikian para jamaah sekalian, orang-orang Rafidhah memalingkan ayat-ayat Allah dari tempatnya dan menafsirkannya bukan pada tempatnya. Dan juga Ali bin Abi Thalib adalah sekaligus menantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari putri beliau yang bernama Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Baik, itu nama bapaknya Abu Thalib tadi ya, Abdi Manaf, atau yang dikenal dengan Abu Thalib. Baik. Kemudian Ali bin Abi Thalib ibunya bernama Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad. Kemudian Ali radhiyallahu anhu adalah salah satu dari orang pertama yang masuk Islam. Beliau adalah anak kecil yang pertama kali masuk Islam. Wanita yang masuk Islam pertama adalah Khadijah. Dari kalangan laki-laki Abu Bakar. Dari kalangan anak kecil adalah Ali bin Abi Thalib. Dan dari kalangan budak adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhum ajmain. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan ini insyaallah kita akan membahas beberapa fadail, keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Ali radhiyallahu anhu sebagai perenungan bagi kita, sekaligus sebagai apa? Sebagai bentuk penghormatan kita kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Kita menyebutkan fadail mereka juga dalam rangka membantah orang-orang yang membenci para sahabat.
Baik para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para ulama seperti Imam An-Nasai, kemudian juga Imam At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya menjelaskan tidak ada sahabat yang fadailnya paling banyak penyebutannya dan paling banyak periwayatannya daripada sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi periwayatan tentang fadail paling banyak itu tentang periwayatan keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi ini bukan berarti beliau lebih utama daripada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Penyebutan riwayat Ali bin Abi Thalib lebih banyak daripada sahabat yang lainnya karena di masa itu banyak orang-orang yang mencela kehormatan Ali radhiyallahu anhu. Apalagi beliau memimpin di masa terjadinya fitnah, yaitu terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Selesai pembunuhan Utsman bin Affan, terjadilah fitnah yang banyak. Sampai kemudian dibaiatlah Ali bin Abi Thalib. Maka para ulama meriwayatkan banyak hadis tentang keutamaan Ali dalam rangka membantah ahlul bidah. Di antaranya adalah nawasib yang mereka hulu dalam mencela Ali dan ahlul bait, dan juga dalam rangka membantah orang-orang Rafidhah yang mereka hulu dalam memuji dan juga mengangkat derajat ahlul bait sampai pada posisi mereka adalah orang maksum yang terjaga dari dosa. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, keutamaan Ali kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama, keutamaan Ali bin Abi Thalib yang terkait dengan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, keutamaan Ali bin Abi Thalib dari sabda Nabi SAW. Yang pertama, keutamaan Ali bin Abi Thalib yang terkait dengan ayat dalam Al-Quranul Karim, yaitu surah Al-Hajj ayat ke-19. Allah Ta'ala berfirman, hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim falladhina kafaru qutti'at lahum siyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Inilah dua orang yang mereka bertarung dalam rangka mempertahankan Rabb mereka, dalam rangka mempertahankan keyakinan dan akidah mereka. Adapun orang-orang kafir, maka mereka akan diberi potongan pakaian dari neraka dan akan disiram di atas kepala-kepala mereka air yang sangat panas. Perhatikan firman Allah, hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Inilah dua orang yang sedang bertarung untuk mempertahankan Rabb mereka, mempertahankan keyakinan mereka. Siapa dua orang di sini? Diriwayatkan di dalam riwayat Bukhari dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, ana awwalu man yajsu baina yaday rahman lil khusumati yaumal qiyamah. Akulah orang pertama yang beradu tanding di hadapan Allah yang Maha Pemurah dengan musuhku, ya, sekaligus musuh nanti sampai hari kiamat. Jadi siapa dua orang ini? Ali bin Abi Thalib, ya. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Hamzah, ada Ubaidah. Lawannya siapa? Lawannya Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Ini dalam perang apa? Perang Badar. Jadi kebiasaannya peperangan dahulu itu sebelum peperangan dimulai diadu tanding dulu satu lawan satu, ya. Maka ketika itu Ali bin Abi Thalib, Hamzah dan Ubaidah yang pertama diajukan, kemudian lawannya adalah Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Baik, dan ketika itu Ali bin Abi Thalib dengan mudah, ya, membunuh lawannya, orang musyrik tersebut. Maka pertarungan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran karena pertarungan pertama, peperangan besar pertama antara kaum muslimin dengan orang musyrik adalah perang apa? Perang Badar. Maka diabadikan oleh Allah
dalam Al-Quranul Karim, dan Ali bin Abi Thalib mendapatkan kehormatan dalam ayat ini. Baik, kemudian berikutnya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah As-Sajdah ayat ke-18, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah sama antara orang mukmin dengan orang yang fasik? La yastawun, tentu tidak akan sama. Para ahli tafsir, di antara Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab tarikhnya, Tarikh Baghdad, kemudian Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya, kemudian Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya juga, Tafsirul Baghawi, menjelaskan bahwa ayat ini, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa, apakah sama antara orang mukmin dengan orang fasik? Ayat ini nuzilat fi haqqi Ali bin Abi Thalib hina maqala lil Walid bin Uqbah fa innaka fasiq. Ayat ini turun berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib ketika dengan beraninya Ali bin Abi Thalib berkata kepada Al-Walid bin Uqbah bahwa engkau adalah orang fasik. Al-Walid bin Uqbah ini gembongnya orang musyrik di masa itu. Dengan gagah beraninya Ali mengatakan kau adalah orang fasik. Maka turunlah firman Allah, tidak sama antara orang muslim, antara orang mukmin dengan orang fasik. Baik. Kemudian juga ayat berikutnya yang terkait dengan Ali bin Abi Thalib, diantaranya adalah surah Ali Imran ayat ke-61 tentang kaitannya dengan mubahalah. Maka Nabi SAW menantang orang-orang Nasrani untuk bermubahalah, orang-orang Ahlul Kitab, dengan membawa keluarga mereka, dan Nabi membawa keluarga beliau. Tapi orang-orang Ahlul Kitab tidak berani ditantang mubahalah, bersumpah di hadapan Allah bahwa yang salah siap untuk mendapatkan azab darinya. Itu mubahalah. Tapi diajak keluarganya, ya, keluarganya Nabi SAW, kemudian keluarganya Ahlul Kitab yang siap bermubahalah dengan Nabi SAW. Ini mubahalah. Taib. Nah, ketika turun firman Allah ini, Nabi mengumpulkan Fatimah, Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan dan Husain. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma haula'i ahli. Ya Allah, mereka-mereka inilah keluargaku. Ya, artinya kalau Nabi bermubahalah, maka yang diajak siapa? Yang diajak adalah Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Baik. Kemudian keutamaan beliau radhiyallahu anhu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan pertama tentu tidak diragukan lagi bahwa Ali bin Abi Thalib adalah anak kecil pertama yang masuk Islam. Dan ini keutamaan. Karena Ali bin Abi Thalib itu sejak kecil diasuh di bawah pengasuhan Nabawi. Diasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga diasuh oleh Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Kenapa diasuh oleh Nabi? Karena ketika itu Abu Thalib dalam kondisi sulit, sehingga Rasulullah SAW membantu ekonomi pamannya dengan cara mengasuh salah satu putranya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Sementara Hamzah diasuh oleh siapa? Hamzah diasuh oleh oleh paman beliau Al-Abbas, gitu ya. Jadi mereka Ja'far, bukan Hamzah, tapi Ja'far, ya. Ja'far diasuh oleh siapa? Oleh Al-Abbas. Baik. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Oleh karena itu dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab tarikhnya dan juga Al-Haythami dalam Majma' Zawaid, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada Fatimah, zawwajtuki a'dhamahum hilman wa aqdamahum silma
wa aktsaruhum ilma. Wahai Fatimah, aku nikahkan engkau dengan lelaki yang paling santun, ya, paling pertama masuk Islam dan paling banyak ilmunya. Maksudnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abbas mengatakan awwalu man aslama Aliyun, yang pertama masuk Islam adalah Ali dari kalangan anak-anak. Wa an Jabir qala ba'atsan nabiyyu yaumal isnain, bu'isan nabiyyu yaumal isnain wa aslama Aliyun yaumas sulasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul pada hari Isnin, kemudian Ali masuk Islam di hari Selasa. Ya, taib. Riwayat ini dibawakan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Taib, ini dalil-dalil yang sangat jelas bahwa Ali bin Abi Thalib adalah dari kalangan anak-anak yang pertama kali masuk Islam. Dan Ali bin Abi Thalib adalah keutamaan berikutnya, beliau adalah orang yang pertama sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang pertama apa? Sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, ustun bi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaumal isnin wa shalla aliyun yaumas tsulasa. Afwan, ini perkataan Anas bin Malik. Saya ralat, bukan perkataan Ali tapi perkataan Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ustun bi yaumal isnin wa shalla aliyun yaumas tsulasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi pada hari Senin, kemudian Ali salat pada hari Selasanya. Taib. Jadi beliau adalah orang pertama yang menjalankan sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fadilah berikutnya, mencintai Ali adalah keimanan dan membenci Ali adalah kemunafikan. Dalam hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, walladzi falaqal habbata wa bara'an nasamah innahu la ahidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ummi ilayya an la yuhibbuni illa mu'min wa la yubghiduni illa munafiq. Kata Ali bin Abi Thalib, demi Allah yang menumbuhkan biji-bijian dan yang menghembuskan angin, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi yang ummi benar-benar menegaskan kepadaku bahwasanya tidaklah seorang mencintaiku kecuali dia mukmin, dan tidaklah membenciku kecuali dia munafik. Ya, termasuk membenci sahabat yang lainnya, karena cinta sahabat adalah merupakan syiar, karena mereka adalah orang-orang pertama yang mendakwakan Islam, manusia-manusia terbaik, maka cinta mereka adalah syiar. Maka sangat tidak masuk akal ada seorang membenci menantu Rasulullah SAW. Ada orang membenci orang yang termasuk pertama kali masuk Islam. Ada orang yang membenci orang yang berkorban untuk Nabi, bahkan mengorbankan nyawanya. Ya, Ali bin Abi Thalib pernah mengorbankan nyawanya untuk apa? Untuk membela Rasulullah SAW. Suatu ketika Nabi SAW rumahnya dikepung, maka ketika itu Nabi SAW meniupkan tanah, debu, sehingga tidak ada satupun orang-orang musyrik yang melihat keluarnya beliau dari rumahnya. Disuruhlah Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjang beliau. Maka orang-orang musyrik ketika masuk ke rumah kaget, ternyata yang tidur bukan Nabi SAW, tapi yang tidur siapa? Ali. Dipukulilah Ali bin Abi Thalib dan dibawa, ya, ditangkap gitu ya. Ini pengorbanan luar biasa, insyaallah. Baik. Maka pantas tidaklah membenci beliau kecuali orang-orang munafik. Baik. Keutamaan berikutnya, Ali bin Abi Thalib adalah orang yang diangkat sebagai komandan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diserahi royah, panji perang
ketika penaklukan Khaybar, yang mana ketika itu para sahabat berangan-angan diangkat menjadi panglima Khaybar. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan apa? Tidaklah aku mencintai kepemimpinan kecuali sekali saja. Para sahabat itu bukan sosok yang haus kepemimpinan. Umar bin Khattab pernah mengatakan, tidaklah aku mencintai kepemimpinan kecuali sekali saja. Kapan? Ketika hari Khaybar. Apa motivasinya para sahabat itu ingin jadi komandan ketika itu? Sebab Nabi SAW bersabda, la'u'tiyanna rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Esok, kata Nabi, saya akan berikan panji perang, bendera perang kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia, sehingga ketika itu para sahabat berangan-angan, moga-moga besok saya yang jadi panglima perang. Sampai Umar bin Khattab pun berangan-angan seperti itu. Kenapa? Karena ada motivasi ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sebab Nabi yang ngomong seperti itu. Namun ternyata dari sekian banyak yang berangan-angan diangkat sebagai pemimpin, sebagai panglima perang, justru yang tidak ada yang dicari oleh Nabi SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nabi mengatakan, di mana Ali bin Abi Thalib? Ternyata Ali ketika itu dalam kondisi sakit matanya. Maka kemudian Nabi SAW meludah di matanya, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Syaikhain Bukhari dan Muslim. Ini contoh bahwasanya apa? Ali bin Abi Thalib direkomendasi oleh Nabi SAW sebagai orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Nabi memuji bahwa nanti dialah yang akan memenangkan kaum muslimin ketika perang Khaybar, ya, insyaallah. Selanjutnya, keutamaan berikutnya tentang Ali bin Abi Thalib. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, amatardo antakuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nubuwata ba'di. Wahai Ali, ridhokah engkau kalau posisimu denganku seperti kedudukan Harun dengan Nabi Musa, hanya saja tidak ada nabi lagi setelahku. Baik, jadi Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada Ali bahwa beliau itu posisinya dengan Nabi SAW seolah-olah seperti apa? Nabi Harun alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam, yang mana kedua-duanya sama-sama berdakwah dan sama-sama mengajak Fir'aun dan bala tentaranya untuk masuk Islam, dan sama-sama mendidik Bani Israel di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kolaborasi yang sangat apik antara Nabi Musa dengan Nabi Harun alaihi wassalam dalam berdakwah. Nah, Nabi SAW memuji Ali, ya. Dan seolah-olah posisi Ali bin Abi Thalib itu seperti apa? Seperti posisi Harun dengan Nabi Musa. Namun ini bukan dalil bahwasannya khalifah setelah Nabi adalah Ali, bukan. Ini bukan dalil. Sebab orang Syiah Rafidhah menganggap dalil ini adalah dalil yang menyatakan bahwa Ali adalah khalifah setelah Rasulullah SAW. Adapun Abu Bakar, Umar, Utsman, maka mereka curang dan mengambil alih khilafah dari Ali bin Abi Thalib. Ini batil. Mereka berdalil dengan hadis ini karena posisinya apa? Posisinya Nabi Muhammad SAW dengan Ali seperti Nabi Musa dengan Harun. Jadi Ali itu seperti Nabi Harun gitu loh, yang mendampingi Nabi SAW. Padahal kita tahu bersama ya, dalam sejarah-sejarah Islam bahwa Nabi Harun lebih dulu meninggal daripada Nabi Musa alaihissalam. Dan khalifah Nabi yang menggantikan posisi Nabi Musa alaihissalam siapa? Yusha bin Nun, ya, yang ikut bersama Nabi
Musa ketika Nabi Musa mencari Nabi Khidir alaihissalam yang Allah kisahkan dalam surah Al-Kahfi. Wa id qala Musa li fatahu, ketika Musa berkata kepada pembantunya. Siapa pembantunya di sini? Siapa pemuda yang bersama Nabi Musa? Dia adalah Yusha bin Nun. Ya, dan Yusha bin Nun lah yang menggantikan kedudukan Nabi Musa alaihissalam setelah Nabi Musa meninggal, bukan Nabi Harun. Sebab Nabi Harun sudah dulu meninggal, sehingga tidak tepat pendalilan seperti ini. Bahkan ini sengaja dibuat mereka untuk ya istilahnya ghulu terhadap haknya Ali bin Abi Thalib. Baik. Kemudian keutamaan Ali berikutnya, Nabi SAW pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, anta minni wa ana minka, kamu adalah dariku dan aku adalah darimu. Ya, artinya di sini Rasulullah SAW dengan Ali itu kedudukannya sangat dekat. Ya, seolah-olah seperti apa? Seperti saudara sendiri. Ya, jelaslah yang namanya Ali menantunya Rasulullah SAW dan saudara sepupunya Rasulullah SAW. Makanya Nabi mengatakan anta minni wa ana minka, engkau dariku dan aku darimu. Ini dalam riwayat Sahih Bukhari dan yang lain-lainnya. Dan Nabi SAW pernah bersabda ketika orang-orang memprotes tentang Ali bin Abi Thalib, dikisahkan bahwa Ali bin Abi Thalib sepulang dari Yaman menyusul Nabi untuk haji wada, dan Ali bin Abi Thalib membawa onta dari Yaman untuk dikorbankan di haji wada. Kita tahu bersama Nabi SAW memotong berapa ekor onta ketika haji wada? Ketika Idul Adha beliau memotong berapa ekor onta? 100. Yang dipotong oleh Nabi berapa? 63. Sisanya berapa? Itu dipotong oleh siapa? Oleh Ali bin Abi Thalib. Yang membawa onta adalah Ali bin Abi Thalib dari Yaman. Nah, Ali bin Abi Thalib berpesan kepada orang-orang yang membawa onta, jangan dinaiki onta tadi. Ternyata mereka tetap menaiki, maka Ali marah. Yang dimarahi tadi ngadu kepada Rasulullah. Ketika mereka ngadu kepada Rasulullah, maka Nabi bersabda, man kuntu maulahu fa aliyun maulah, man kuntu maulahu fa aliyun maulah. Ya, siapa yang menjadikanku sebagai pelindung, yang menjadikanku sebagai tempat beradu, maka Ali pun tempat untuk mengadu. Artinya apa? Nabi sepakat dengan keputusan Ali. Ya, baik, Nabi sepakat dengan keputusan Ali radhiyallahu anhu. Riwayat ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani ya dalam silsilah sahihah. Dan beliau membantah kalau ada yang mendhaifkan hadis ini. Baik. Namun orang-orang Syiah memalingkan makna hadis ini. Mereka mengatakan man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Mereka mengatakan barang siapa yang menjadikanku sebagai pemimpin, maka seharusnya dia menjadikan Ali sebagai pemimpin. Nah, ini dipalingkan maknanya. Padahal maulah itu belum tentu sebagai apa? Belum tentu maknanya adalah pemimpin. Maulah itu bisa berarti pelindung, bisa jadi penanggung jawab. Sebab ketika itu Ali dijadikan sebagai penanggung jawab terhadap onta-onta yang beliau bawa dari Madinah, dari Yaman. Sehingga kalau menganggap Nabi sebagai penanggung jawab dan Nabi sudah menyerahkan tanggung jawabnya kepada Ali, maka itu terserah keputusan Ali. Ya, jadi jangan salahkan Ali ketika memberikan keputusan. Itu maksud dari man kuntu maulahu fa aliyun maulah, bukan seperti tafsirannya orang-orang Rafidhah bahwa Ali adalah khalifah sepeninggal Nabi SAW. Kalau seandainya Ali khalifah sepeninggal beliau, tentu beliau akan mengumumkannya kapan? Ketika haji wada. Nyatanya Nabi mengatakan ini di mana? Di tempat namanya Ghadir Hum. Ghadir Hum itu mata air Hum, ya. Nah, di situ mereka mengklaim bahwa Rasulullah mengangkat Ali sebagai khalifah di Ghadir Hum itu. Makanya mereka punya hari raya namanya hari raya Al-Ghadir. Ya, orang-orang Rafidhah. Dari raya Ghadir Hum, yaitu hari raya di mana ketika itu Ali diangkat sebagai khalifah oleh Rasulullah SAW. Padahal Rasul ngomong seperti itu di hadapan penduduk Madinah, bukan di hadapan orang-orang yang haji wada. Kalau memang Ali adalah pengganti Rasulullah SAW sepeninggal beliau nantinya,
Tentunya apa? Beliau sudah mengumumkannya di Haji Wada, tapi beliau tidak mengumumkannya di mana? Di Haji Wada. Jadi ini merupakan klaim sesat dari orang-orang Syiah Rafidhah. Baik. Keutamaan berikutnya diriwayatkan oleh Ummul Mukminin, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man sabba aliyan faqad sabbani. Hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, dan Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Hadis ini dibawakan oleh Imam Asy-Syaukani dalam Manaqibul Qarabah was Sahabah, kemudian dibawakan oleh Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Baik. Jadi Ummu Salamah mengatakan, saya mendengar Nabi SAW bersabda, siapa yang mencela Ali berarti dia mencelaku. Siapa yang mencela Ali berarti apa? Dia mencelaku. Ini menunjukkan Ummul Mukminin atau Ummahatul Mukminin, istri-istri Nabi itu membela kehormatan Ali radhiyallahu anhu. Berbeda dengan orang-orang Syiah Rafidhah, ngakunya cinta Ali tapi malah mengkafirkan Ummahatul Mukminin, mengkafirkan istri-istri Nabi. Padahal Ummu Salamah meriwayatkan tentang apa? Keutamaan Ali radhiyallahu anhu. Itu siapa yang mencela Ali berarti sama dengan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa Ali adalah seorang yang syahid, dan pembunuh Ali adalah orang yang paling celaka. Jadi masih hidup sudah dikabarkan syahid, ya Masya Allah, luar biasa. Riwayat ini dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya, Syarah Sahih Bukhari, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda kepada Ali, man asqal awwalin, wahai Ali, siapa orang paling binasa dalam Al-Quran yang Allah sebutkan dalam umat-umat terdahulu. Anda ingat firman Allah, idin ba'asa ashqaha, ketika berdiri orang paling celaka di antara mereka, ya, dari salah satu umatnya Nabi siapa? Nabi Soleh. Mereka orang yang paling binasa ini apa? Menyembelih ontanya Nabi Soleh. Waqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Padahal Nabi Soleh mewasiatkan, ini onta Allah dijaga, kalian boleh mengambil minum tapi jangan dibunuh. Tapi malah disembelih oleh orang yang paling binasa. Allah mengatakan idzin ba'asa ashqaha, ketika bangkit orang yang paling binasa dari mereka. Maka Nabi bertanya kepada Ali, man ashqan nas, siapa orang yang paling binasa? Man ashqal awwalin, siapa yang paling binasa dari kalangan umat terdahulu? Ali menjawab, ashqal awwalin aqirun naqah, orang terdahulu yang paling binasa adalah yang menyembelih ontanya Nabi Saleh alaihi salam. Kemudian Nabi berkata kepada Ali, wa man ashqal akharin, dan siapa yang paling binasa setelah itu? Maka Ali mengatakan, Allahu a'lam, saya tidak tahu. Maka Rasul mengatakan, qatiluk, pembunuhmu wahai Ali. Itu. Jadi Nabi kabarkan bahwa Ali itu syahid, ya, masih di atas muka bumi tapi dikabarkan syahid. Pembunuh Ali adalah termasuk orang paling binasa, paling celaka. Siapa pembunuh Ali? Para jemaah, memang belum nyampe tapi nggak apa-apa, saya tanya dulu. Siapa pembunuhnya? Abdullah bin Muljam. Nah, nanti insya Allah di akhir pembahasan kita akan bahas ini. Kemudian keutamaan berikutnya, Ali bin Abi Thalib adalah menantu Rasulullah SAW. Kalau ini jelas. Jadi menantu Rasulullah itu keutamaan tersendiri. Ya. Antum tahu Abdullah bin Muljam itu sebelum membunuh Ali bin Abi Thalib, dia membaca firman Allah, wa minan nas
man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada di antara manusia yang menjual nyawanya untuk mencari keridhaan Allah. Oh, insyaallah. Mau membunuh Ali kok dianggap mencari keridhaan Allah. Dianggap menjual nyawanya. Luar biasa ya orang kalau kena syubhat seperti itu. Membunuh Ali dianggap berpahala dan jihad. Naudzubillah. Padahal dia sadar apa tidak sadar Ali itu menantunya Rasulullah SAW. Masa sih Rasulullah memilih menantu sembarangan? Ya, baik. Bagaimana kisah menikahnya Ali radhiyallahu anhu dengan Fatimah? Nah, ini bisa menjadi faedah buat kita bahwa pernikahan yang Islami itu tidak ribet sebagaimana kita pikirkan. Ya, banyak orang itu tidak menikah, menunda-nunda pernikahan karena terlalu ribet. Ya, saya harus punya pendapatan sekian puluh juta dulu sebulan. Saya harus punya rumah ini, bisa beli rumah dulu, rumah permanen. Ya, saya harus punya kendaraan dulu nih. Oh, nanti untuk acara walimahannya nih sekian ratus juta habisnya. Kapan nikahnya kalau gitu? Gak nikah-nikah. Ya, umur 50 tahun baru mapan ya. Subhanallah. Ya. Dan juga para wali wanita ini jangan suka terlalu apa? Terlalu perfect ingin menikahkan anak perempuannya. Nabi itu simple ngasih tahu para wali, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau datang kepada kalian laki-laki yang melamar putri kalian yang kalian ridho agamanya dan ridho akhlaknya. Agamanya bagus, masya Allah, sholat 5 waktunya berjamaah, kemudian apa? Kemudian juga puasa Ramadannya, masya Allah, ya. Ibadah-ibadahnya ini luar biasa. Dan bagus akhlaknya, bagus kepribadiannya, bagus lisannya, bagus kelakuannya, ya. Tidak ada rekam jejak buruk dalam kelakuan akhlaknya. Fazawwiju, maka nikahkan putri kalian dengan laki-laki yang semacam ini. Mapan itu nanti bisa dicari. Kemapanan itu bisa dicari. Ya. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau tidak dilakukan, maka akan terjadi fitnah yang besar dan kerusakan yang besar. Ya. Karena banyak sekali orang-orang Allah berikan kekayaan setelah menikah. Sebab nikah itu salah satu sarana untuk mencari kekayaan dengan menikah. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Nikahkanlah ya wanita-wanita atau budak-budak yang masih sendiri di antara kalian, ya, atau laki-laki yang masih sendiri, yang masih jomblo ya bahasa kita. Ya. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka nanti takut fakir, Allah yang akan jamin kekayaan. Makanya Nabi SAW bersabda, salasun haqqun 'alallahi aunuhum. Ada 3 golongan yang hak atas Allah untuk menolong mereka. Siapa diantaranya? An-nakih yuridul afaf. Orang-orang yang menikah dan dengan menikah itu untuk menjaga kehormatan dirinya. Jadi nggak usah khawatir. Ya. Banyak bapak-bapak yang sekarang sudah sepuh-sepuh, yang sudah mapan-mapan, rumahnya luas, kendaraannya nyaman. Saya yakin-yakinnya mungkin dulu-dulu rata-rata belum pada mapan di awal-awal nikah. Kecuali yang memang sudah dasar dari keluarga kaya ya memang ya. Nah, tapi rata-rata kebanyakan mereka dulu-dulunya awal-awalnya berusaha dulu. Ya kan, tapi setelah itu Allah berikan kemapanan. Ya. Diyakinlah dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Di sini contoh bagaimana Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah radhiyallahu anha. Baik. Dari Buraidah, beliau menceritakan, Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab sunannya, juga Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud. Taib, kata Buraidah, khataba Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma Fatimata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha saghirah, fa khatabaha Aliyun fazawwajaha minhu. Iya.
Jadi datang Abu Bakar dan Umar ingin melamar Fatimah. Oh, saingannya berat ini. Bukan orang sembarangan ini. Saingannya adalah dua pembesar dari kalangan sahabat, Abu Bakar dengan Umar. Kalau dipikir-pikir Ali itu aduh kalah udah saya ini. Ya. Tapi ingat, kalau Allah takdirkan apa sih yang enggak mungkin? Kadang-kadang kita ini minder. Wah, ini anaknya tokoh terkenal. Kayaknya saya kalau ngelamar mundur saya itu. Oh, yang maju ini orang-orang hebat. Jangan. Berusaha kalau memang kita senang, berusaha, jangan khawatir. Ya. Kalau Allah takdirkan nggak bakal kemana-mana. Buktinya nih Ali bersaing dengan siapa? Bersaing dengan Abu Bakar dan Umar untuk menikahi Fatimah. Ternyata Nabi SAW tidak memberikan restu kepada Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Bukankah dua-duanya orang soleh? Sebab Nabi SAW ingin menjadikan Abu Bakar dan Umar murni sebagai mertuanya. Murni sebagai mertuanya Rasulullah SAW. Ya, tidak ada hubungan lain. Ya. Sehingga mendapatkan keutamaanlah Abu Bakar dan Umar sebagai mertuanya Rasulullah. Sementara Ali dengan Utsman mendapatkan penghargaan sebagai menantunya Rasulullah. Jadi pas kan ya, seimbang. Itu. Baik. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib pun datang. Ternyata ketika Ali datang melamar, Rasulullah SAW menikahkan dengan Ali. Ya. Baik. Juga dalam riwayat lain disebutkan, riwayat Ahmad dalam kitab Musnadnya, bahwasanya ketika itu datang Abu Bakar As-Siddiq melamar siapa? Melamar Fatimah. Nah, maka ketika itu diberitakan oleh salah satu budaknya bahwa Fatimah kan dilamar oleh siapa? Oleh Abu Bakar. Namun Ali bin Abi Thalib tetap pede ya, tetap datang ya, datang kepada Nabi SAW dan menyampaikan hajatnya ingin melamar Fatimah. Dalam riwayat disebutkan Ali ketika itu terdiam, malu mau ngomong. Kenapa? Karena wibawanya Rasulullah SAW. Namun Rasulullah paham. Rasul mengatakan kepada Ali, "Maja'a bika alaka hajah?" Wahai Ali, kamu datang untuk apa? Apa ada perlu? Ya. Ali diam aja. Nah, Rasulullah faham maksudnya Ali. La'allaka ji'ta takhtubu Fatimah. Barangkali wahai Ali kamu datang untuk melamar Fatimah. Nah, udahlah nggak usah malu-malu ya. Bilang aja to the point kalau kamu ingin ngelamar siapa? Fatimah. Sebab Rasulullah tahu bahwa Ali itu senang dengan siapa? Fatimah. Itu. Taib. Nah ini kalau orang senang begitu Iwan, datangi langsung orang tuanya. Walaupun antum modal diem di depan dia. Kalau orang tuanya ngerti, alhamdulillah. Baik. Ditolak ya sudah biasa itu, berarti memang belum jodoh Iwan. Gak usah sedih. Nah, tolak itu nanti kemudian kita kapok, jangan. Ya, baik. Kemudian setelah itu Nabi SAW bersabda, "Fahal indaka min syai' tastahilluha bihi?" Wahai Ali, kamu punya sesuatu enggak sebagai maharnya? Ini kata Rasulullah SAW. Maka Ali mengatakan, "Aku tidak memiliki sesuatu pun wahai Rasulullah." Loh, ini berani ya? Berani, jujur bilang enggak punya apa-apa. Subhanallah. Jadi enggak apa-apa yang namanya mertua atau calon mertua menanyakan kepada calon menantu, kamu kira-kira mau ngasih mahar apa? Boleh. Nabi aja nanya kepada Ali, kira-kira mahar kamu apa? Iya enggak? Baik. Maka kemudian setelah itu Rasul mengatakan, ma fa'alta dir'un salah tukaha. Lalu bagaimana dengan tameng yang pernah aku hadiahkan kepadamu wahai Ali? Tameng Futomah, ya harganya tidak sampai 4 dirham. Ya Ali sempat malu, namun apa? Itu jadikan sebagai mahar. Maharnya nggak nyampe 4 dirham dari tameng hasil rampasan perang. Itu pun hadiah dari Nabi untuk Ali. Subhanallah. Iya. Setelah Isya insyaallah kita lanjutkan kajian kita. Kita cukupkan sampai di sini kawan sekalian. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil ketika hari raya, ya. Ketika hari raya mereka memukul rebana tersebut, ya, di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau duf, ya, dalam bahasa Arab duf, memukul duf di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika itu hampir-hampir dilarang oleh Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan mismarus syaiton, ini adalah seruling setan, kata Abu Bakar. Namun Nabi membiarkan. Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, hada iduna, ini hari raya kita wahai Abu Bakar. Ya, menunjukkan siapa yang melakukan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak kecil atau anak-anak perempuan, ya. Baik. Di tahun berapakah pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukan Muawiyah berdamai? Belum sampai kita, Mas. Sabar ya, Mas. Nanti insya Allah akan kita rinci lagi tentang perang Siffin dengan perang Jamal. Nanti ada pembahasannya, ya. Itu. Jadi saya harapkan untuk sabar mengikuti kajian ini, ya. Baik. Likulli maqamin maqal. Setiap tempat ada pembahasannya sendiri. Kita baru membahas apa? Baru membahas fadhailnya Ali. Satu-satu dulu kita bahas, ya. Insyaallah nanti akan ketemu juga pembahasan Siffin dengan Jamal, ya, tragedi Siffin dan tragedi Jamal. Apa sebabnya Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah berselisih? Ya, nanti akan dibahas insyaallah. Sabar ya. Satu-satu membahas itu, ya. Baik. Nggak ada pertanyaan lagi? Alhamdulillah. Oh, pertanyaan saya tutup ini. Baik. 2 pertanyaan doang ini. Nanti kalau ketemu perang Siffin, perang Jamal kayaknya rame nih yang nanya nanti. Baik, ada yang mau tanya lagi? Fadhal. Bener nggak ada yang nanya, ya? Berarti nanti saya langsung kabur ini. Dicegat nanti saya. Nggak ada nih. Baik, kalau nggak ada kita tutup sampai di sini kajian kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.